Apa aja sih yang kamu tahu tentang seorang freelancer? Kerja lepas, tidak terikat kontrak, kerja di mana aja, kerja kapan aja, atau mungkin dibayar berapa aja? Freelancer dan segala aspek dalam kehidupannya memiliki ceritanya masing-masing. Sama aja dengan kamu yang kerja di kantoran yang terikat dengan jam kerja. Para freelancer juga terikat dengan kontrak kerja. Bedanya, freelancer terikat hanya pada pekerjaan lepas saja. Alias, setelah proyek atau pekerjaan tertentu itu selesai, kamu tidak akan terikat lagi dengan orang yang merekrut kamu. Apa saja sisi dunia kerja freelancer yang harus kamu tahu? Poin pertama, modal sendiri. Seorang freelancer harus menyediakan modal sendiri tanpa fasilitas dari kantor. Harga yang kamu kasih ke klien itu udah all in alias mereka terima jadi. Dengan begitu, kita harus menyediakan modal sendiri. Contohnya, kita beli kuota yang banyak untuk download materi dari klien, Zoom meeting, atau kita upload kerjaan kita di mana sekarang semuanya sudah serba online. Sama saja sih dengan mereka yang harus mengeluarkan uang untuk transportasi pergi ke kantor, seperti tiket kereta, ongkos gojek, atau ongkos bensin, atau juga keluarin biaya untuk jatah makan siang. Bedanya, tarif yang kita kasih sebagai freelancer ke klien itu pasti beda-beda dan menyesuaikan budget dari klien. Poin kedua, cari pekerjaan sendiri. Kalau seorang karyawan, pasti ngelamar kerja dulu di perusahaan. Kita mesti mencari klien baru untuk mendapatkan uang. Zaman sekarang, udah banyak banget platform buat seorang freelancer mendapatkan pekerjaan lepas. Sebut aja, di Indonesia, ada Freelancer ataupun Fastwork. Di luar, sudah ada Fiverr, Upwork, atau Freelancer untuk kita sebagai freelancer mendapatkan pekerjaan. Dalam mencari proyek baru ini, kita akan bersaing dengan freelancer lainnya, agar mereka tertarik untuk merekrut kita dalam proyek yang akan kita kerjakan. Asal kita punya portfolio bagus, bukan mustahil klien kita akan merekrut kita. Next, harus banyak bergaul dan ketemu orang baru. Seorang freelancer dituntut untuk mengandalkan dirinya sendiri, dan kebanyakan bekerja sendiri tanpa aturan baku seorang karyawan yang bekerja di kantor. Karena itu, kita mempunyai kesempatan untuk lebih banyak bertemu banyak orang di luar sana. Contohnya, mengikuti berbagai komunitas, atau menghadiri berbagai seminar yang bagus buat perkembangan self-development kita. Hitung-hitung sebagai ajang untuk memperkenalkan diri kepada orang-orang baru nanti. Sebagai seorang freelancer yang memiliki skill mumpuni, siapa tahu orang-orang baru nanti ini yang akan menjadi klien baru kita. Pendapatan yang tidak pasti. Ini adalah kenyataan yang kadang menjadi kenyataan pahit, kadang juga menjadi kenyataan yang indah. Menjadi kenyataan pahit karena penghasilan kita tidak menentu. Kadang klien memberikan budget yang menuntut kita untuk memberikan harga yang terlalu murah, dan akhirnya penghasilan malah sedikit. Tapi bisa juga menjadi berkah, karena kita bisa mencari dan mendapatkan berbagai pekerjaan di saat yang bersamaan. Dengan begitu, penghasilan kita semakin besar. Namun harus diingat, penghasilan freelancer ini tidak dapat berpatokan pada jumlah tertentu setiap bulannya. Bisa jadi bulan ini penghasilan kamu besar, bulan depan malah jauh lebih kecil. Maka dari itu, pintar-pintar mengatur keuangan adalah solusi yang tepat bagi seorang freelancer. Tudingan tetangga. Umumnya para orang tua pasti menginginkan anaknya untuk bekerja di perusahaan umum atau perusahaan yang bonafit. Lain halnya dengan seorang freelancer, di mana kita mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, duduk manis di depan laptop sambil mengerjakan proyek lepas. Kebanyakan di rumah, jarang keluar, pasti menimbulkan gunjingan dari orang-orang dekat. Tuduhan-tuduhan keji seperti pengangguran, pemalas, atau kuper itu menjadi tuduhan yang umum diterima seorang freelancer. Maka dari itu, kita tidak bisa membungkam mulut semua orang. Cukup fokus saja pada pekerjaan kita, dan kalau tabungan sudah banyak, boleh juga membeli mobil yang bagus atau barang-barang yang dibutuhkan untuk sehari-hari. Cukup sebagai pembuktian kalau selama ini kamu bekerja dan menghasilkan. Nah, itu dia gambaran kehidupan seorang freelancer yang penuh warna. Bagaimana? Siapkah menjadi seorang freelancer?